Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dianuvia dengan NIM 2300283 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya buat, yaitu mengenai tentang administrasi sarana dan prasarana. Adapun materi pembahasan pada kali ini, yang pertama yaitu mengenai pengertian administrasi sarana dan prasarana, yang kedua, manfaat administrasi sarana dan prasarana, yang ketiga, proses administrasi sarana dan prasarana, dan yang keempat tentang peraturan dan perundangan yang mengatur administrasi sarana dan prasarana. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian administrasi sarana dan prasarana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, administrasi sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan atau tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, usaha, pembangunan, dan proyek. Administrasi sarana prasarana pendidikan merupakan aspek penunjang dalam mengoptimalisasikan pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi sarana dan prasarana merupakan semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung yang menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, mengenai manfaat administrasi sarana dan prasarana. Manfaatnya yang pertama dapat membantu dalam menentukan tujuan, yang kedua meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan, yang ketiga menghilangkan ketidakpastian, dan yang keempat dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Menurut Miftah Farid dan Afifah Laili, Menurut Miftah Farid dan Afifah Laili Sofi Alif 2020 bahwa manfaat sarana dan prasarana terdiri dari yang pertama menyiapkan data dan informasi untuk perencanaan pengadaan barang, yang kedua menyajikan data dan informasi sebagai pedoman dalam pengadaan barang, yang ketiga menyajikan data dan informasi untuk penyaluran barang, yang keempat menyajikan data dan informasi dalam penentuan kondisi barang, yang kelima menyajikan data dan informasi untuk pengawasan dan pengendalian barang, dan yang keenam, menyajikan data dan informasi dalam pengontrolan dan evaluasi sarana dan prasarana. Berdasarkan Muhammad Jafar dan Muhammad Asalam SS 2016 bahwa sarana dan prasarana pendidikan yang memadai di sekolah memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, tata ruang yang baik. Ruang belajar yang ideal dengan pengaturan udara dan sarana visual yang memadai memberikan dukungan optimal dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, adanya pendingin ruangan, memberikan kenyamanan dan suasana yang sejuk bagi peserta didik dan pendidik. Yang ketiga, sarana visual. Penggunaan sarana visual modern mempermudah transfer ilmu kepada siswa. Yang keempat, ruang laboratorium praktikum. Dilengkapi dengan peralatan yang memadai sesuai perkembangan teknologi, laboratorium pendidikan mendukung pengajaran dengan teknologi canggih. Dan yang kelima, komputer dan multimedia. Pemanfaatan teknologi komputer dan multimedia dalam media pengajaran seperti animasi dan video dalam bentuk CD-ROM membantu pengajar dalam menyampaikan materi secara menarik dan interaktif. Selanjutnya itu proses administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu proses utama yang harus dilakukan sebelum kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Ibrahim Bafadal 2008-26 menjelaskan perencanaan sarana dan prasarana pendidikan adalah sebagai suatu proses memikirkan dan menetapkan program pengadaan fasilitas sekolah, baik yang berbentuk sarana maupun prasarana pendidikan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, pengadaan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah pada dasarnya merupakan upaya merealisasikan rencana pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang telah disusun sebelumnya.
Dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, terdapat beberapa cara yang ditempuh untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah, antara lain dengan cara membeli, mendapatkan hadiah atau sumbangan, dan meminjam. Yang ketiga, penyimpanan dan penyaluran. Menurut Hartanti Sukiman, penyimpanan dan penyaluran sarana dan prasarana dibedakan atas dua kategori, yaitu yang pertama, alat yang langsung dan yang tidak langsung terlibat dalam proses belajar mengajar. Dalam proses ini termasuk di dalamnya adalah kegiatan inventarisasi barang, pengelompokan penyimpanan barang, serta pendistribusiannya. Yang keempat yaitu pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pendidikan dilakukan agar sarana dan prasarana pendidikan dapat terpelihara dengan baik, sehingga sarana dan prasarana pendidikan nyaman digunakan untuk proses belajar mengajar. Yang kelima yaitu inventarisasi. Menurut Tatang M. Amirin 2010, inventarisasi adalah pernyataan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematik, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan pedoman yang berlaku. Kegiatan inventarisasi dilakukan dalam rangka usaha penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah. Selanjutnya itu penghapusan. Penghapusan merupakan proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu pengawasan. Kegiatan pengawasan terhadap sarana dan prasarana pendidikan dilakukan untuk mengontrol sarana dan prasarana pendidikan apakah dalam keadaan baik atau tidak, agar sarana dan prasarana pendidikan siap pakai sehingga kegiatan belajar mengajar tidak terganggu. Menurut Prajudi Atmosudirjo, pengawasan merupakan keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar, atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu peraturan dan perundangan yang mengatur administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu mengatur tentang sistem pendidikan nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yaitu mengatur tentang Kementerian Negara. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, mengatur tentang penyandang disabilitas. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020, tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, yaitu mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2013, yaitu mengatur tentang standar sarana dan prasarana kantor di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun peraturan lain seperti Permendikbud Nomor 9 Tahun 2020 terkait sarana prasarana, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, standarisasi sarana dan prasarana kerja menurut Permendagri Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 62 Permendikbud 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, SMK atau SMK. Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.